Pemirsa, oknum TNI aktif diduga terlibat korupsi MBG. Ya, Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu ada di balik pembelian 21.000 motor listrik. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adiaksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, BPJS Kesehatan menderita defisit dana jaminan kesehatan nasional sebesar 17,13 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Ya, defisit terjadi seiring beban pelayanan kesehatan yang terus melampaui pendapatan program. BPJS Kesehatan membukukan defisit dana jaminan sosial kesehatan atau dana jaminan kesehatan nasional JKN sebesar 17,13 triliun rupiah sepanjang 2025. Nilai tersebut melonjak 123,8% dibandingkan defisit 2024 yang mencapai 7,66 triliun rupiah. Seiring beban pelayanan kesehatan yang terus melampaui pendapatan program. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan tekanan terhadap keuangan JKN bukan merupakan kondisi baru. Menurutnya BPJS Kesehatan juga pernah mengalami defisit pada 2018. Kondisi keuangan kemudian membaik pada 2020 hingga 2021 karena manfaatan layanan kesehatan menurun selama pandemi COVID-19. Ya, memang itu yang kita hadapi hari-hari, dan defisit itu adalah pengalaman BPJS sudah dari dulu ya, 2018 juga begitu. Dan yang disebutkan Pak Timbul 2020, 2021 menjadi efisien karena ada COVID waktu itu. Tetapi begitu ekspektasi atau keinginan utilisasi pasca COVID ini begitu naik juga, ya, pergeseran penyakit, pertumbuhan penduduk, ya itu menyebabkan rasio klaim seperti ini, ya, sehingga kita yakinlah pemerintah akan segera melakukan. Hingga akhir 2025, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 252,7 juta jiwa. Angka ini setara dengan 98,62% dari total penduduk Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Balai Kota Jakarta ramai oleh warga yang datang ke event Jakarta Eco Future Festival 2026. Ya, event ini digelar selama 2 hari. Dalam acara ini, masyarakat bisa mengikuti berbagai program edukasi lingkungan, mulai dari pengelolaan wadah kosong, daur ulang plastik, pembuatan pupuk organik, hingga mengenal budidaya maggot sebagai pengurai sampah organik. Salah satu booth yang menarik adalah mesin penukar botol plastik menjadi saldo uang digital. Warga cukup memasukkan botol plastik bekas yang bersih dan juga kering ke dalam mesin yang kemudian akan dihitung menjadi poin yang mendapatkan ditukarkan ke rekening atau dompet digital.
masyarakat UMKM Jakarta bisa memanfaatkan sampah plastik yang sudah kami daur ulang di pabrik kami buat dijadikan produk-produk merchandise atau recycling produk. Artinya apa? Masyarakat dapat 3 manfaat. Manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan lingkungan. Dan ibu-ibu bapak ini bisa cairin sampah yang terkumpul itu, poin ini bisa di-redeem buat bisa beli sembako, telur, minyak goreng, dan lain-lain. Dan semua orang happy. Jadi again, ngomongin instruksi gubernur, perlu ada insentif, perlu ada uang yang diberikan agar masyarakat melek mau milah sampah. Sehingga apa? Sehingga kesadaran atau awareness bisa dilakukan dari diri sendiri. Kita cuma bawa bekas minum yang di rumah, terus lihat acara ini, jadi pengen ikutan kan lumayan ya. Sampah di rumah bisa berguna jadi sesuatu yang ya bisa buat jajan lagi di sini. Dikumpulin dari mana aja Bu sampahnya Ibu? Sementara sih dari rumah ya, Mas, bekas minum, bekas makan kita gitu. Terus selama ini kan kalau gede-gede gini sayang ya gitu loh. Jadi pas kebetulan di rumah ada dan kita lihat ada acara ini, terus kita coba bawa, kita coba mau tuker deh di sini gitu. Pemirsa, Pekan Raya Jakarta tahun ini tak hanya menjadi tujuan masyarakat untuk berburu diskon dan jajanan viral. Ya, di balik ramainya pengunjung, fenomena jasa titip atau just tip kembali menjadi sorotan. Dengan membawa koper berukuran besar, para pelaku just tip berkeliling dari satu tenan ke tenan lain untuk membelikan berbagai produk titipan pelanggan. Mulai dari aneka snack hingga barang promo yang hanya dijual selama Pekan Raya Jakarta berlangsung. Tingginya minat masyarakat memanfaatkan jasa ini menjadikan just tip sebagai peluang usaha musiman yang menjanjikan. Pemirsa, setelah capek muter-muter di PRJ, jangan lupa jajan makanan tradisional khas Betawi, yaitu kerak telur dan dodol. Ya, kerak telur menjadi salah satu stand yang paling sering didatangi oleh pengunjung. Aroma kelapa, sangrai, dan juga proses memasak dengan tungku arang menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus memberikan pengalaman menikmati kuliner yang masih dibuat dengan cara tradisional. Bahkan tidak hanya kerak telur, pengunjung juga dapat menikmati toge goreng, laksa Betawi, hingga membawa pulang dodol Betawi sebagai oleh-oleh. Ya, hari Minggu pagi rasanya kurang lengkap kalau enggak ke CFD Sudirman Tamrin, Jakarta Selatan, nih Syafa ya. Betul sekali. Selain berolahraga, ada beragam hiburan lain yang bisa kita nikmati di CFD. Apa saja ya? Langsung saja kita tanya ke Kea Dela Rosa dan juru kamera Ari Setiawan yang sedang berada di CFD Jakarta. Selamat pagi Kea, apa saja yang menarik di sana pada pagi hari ini? Halo, selamat pagi Safa dan juga Nata. Wah, kalau misalnya kita ngomongin CFD di Bundaran HI, tentunya hampir setiap minggu selalu ada event berbeda. Kali ini ada event dari Parade Budaya Jakarta World Folk Festival 2026 yang tadi di belakang saya telah menampilkan 6 tarian dari 7 negara berbeda. Tadi yang sudah tampil ada negara Roma, Yunani, Rusia, Filipina, dan beberapa negara lainnya yang tadi sudah selesai nih Safa dan Nata penampilannya. Tadi di samping kiri saya juga banyak sekali warga Jakarta yang antusiasmenya begitu tinggi untuk menonton parade budaya dan juga tarian yang dipersembahkan dari 7 negara berbeda. Memang hari ini ada event Jakarta World Folk Festival 2026, salah satu event untuk menyongsong 500 tahun Jakarta tahun depan yang memang untuk menjadi misi kebudayaan. Serta di tahun berikutnya Jakarta juga akan mengundang lebih dari 20 negara untuk tampil di kota Jakarta dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-500 tahun. Namun untuk Safa dan juga Nata serta pemirsa yang ketinggalan nih tadi dengan antusiasme dan juga keseruan tarian dari 7 negara tadi, bisa langsung datang nanti pukul 7 malam ke Anjungan Sarinah atau Mall Sarinah. Nanti mereka juga akan tampil pada pukul 7 malam hingga pukul 9 malam hari ini. Kalau misalnya Nata dan juga Safa penasaran bagaimana sih tarian-tarian dari para penari Eropa, pastinya itu sangat seru dan juga sangat menyenangkan. Tentunya acaranya pun gratis untuk warga Jakarta. Nah, Nata dan juga Safa, kalau misalnya pengen jalan-jalan ke CFD, langsung saja ikut saya ke sini. Kalau misalnya mau nonton tarian dari luar negeri di acara Jakarta World Folk Festival 2026, nanti langsung saja datang ke Anjungan Sarinah pukul 7 malam. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih Kea Dila Rosa atas laporan Anda langsung dari lokasi CFD. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.